Halo semuanya para pemburu manhwa, tanpa intro, tanpa basa-basi Mimin akan membahas manhwa terhangat dengan alur menarik yang pastinya kalian sukai. Mengisahkan seseorang yang menjadi bayangan para pahlawan di saat dunia dilanda perang melawan iblis. Sosok itu tak memiliki bakat alami seperti para pahlawan, tapi kecintaannya terhadap pedang membuatnya terus bertempur mengayunkan senjata dengan hanya bermodalkan teknik dasar ilmu pedang. Saat para pahlawan mendapatkan kehormatan, dirinya malah tak dikenal, bahkan bersembunyi layaknya bayangan hingga tubuhnya menua dan mati. Namun di saat terakhirnya dia berhasil mencapai tingkatan Sword Master dan regresi ke dalam tubuh seorang bocah pembuat masalah, bahkan tak pernah memegang pedang. Kisah sang kesatria bayangan terkuat pun dimulai kembali dengan tubuh baru yang selalu diremehkan namun memiliki bakat luar biasa berbanding terbalik dengan tubuh aslinya tanpa bakat alami. Chapter dibuka dengan dunia yang dilanda bencana paling mengerikan sepanjang sejarah, di mana para iblis dalam skala besar muncul tanpa terkendali, bahkan menyebabkan malapetaka pada umat manusia. Ini adalah kisah seseorang yang menganggap dirinya tidak memiliki bakat dan menjalani sepanjang hidupnya dengan mengayunkan pedang. Dia juga berlatih dengan sangat keras untuk menjadi kuat demi melindungi umat manusia di balik bayangan. Di dunia ini, sosok yang telah mencapai puncak seni pedang disebut Sword Master dan mereka adalah harapan dunia ini. Salah satu Sword Master itu bernama Haiban dan dia akan menyambut para iblis yang berani menginjakkan kakinya di daratan manusia. Bersama dengan kelima rekannya, mereka akan mengakhiri perang berkepanjangan tersebut. Wanita ini bernama Lepenia dan dia juga merupakan Sword Master berbanding terbalik dengan paman di sampingnya yang dikenal mage terkuat. Di sisi lain, Valtas dijuluki sebagai King of Power yang siap menahan semua musuh yang datang. Di antara mereka semua terdapat anak muda yang dipanggil Sang Warrior, dan dia memiliki peranan penting untuk menyusup ke kastil Raja Iblis. Meski perang sangat sengit, tapi Haiban malah mengandalkan kepala keamanan di belakangnya. Dia percaya tugas penting sosok itu sangat berguna karena dia ada untuk mendukung para pahlawan secara diam-diam dari belakang. Siapa sangka segala cerita dalam dunia yang berkecamuk ini berpusat pada sang kepala penjaga kekaisaran, bukannya kepada para pahlawan. Sosok ini mengerti akan tugasnya dan meminta para pahlawan tidak khawatir. Haiban yang merupakan Sword Master segera melesat maju dan akan mentraktir kepala penjaga itu ketika perang usai. Tak hanya dia, tapi Valtas yang dijuluki manusia terkuat takkan diam begitu saja. Dengan satu pukulannya dia membuat para iblis berterbangan di udara. Haiban yang memegang harapan manusia di pundaknya mengayunkan pedang besarnya demi kehidupan baru yang lebih cerah untuk generasi berikutnya. Saat para prajurit biasa ketakutan, maka sang kepala penjaga akan menjadi tameng sekaligus pedang untuk mereka. Meski menganggap dirinya tak berbakat, tapi kekuatannya yang didapatkan dari kerja keras tetaplah menakutkan. Para prajurit sangat terkesan karena kapten mereka bisa mengalahkan iblis hanya dengan menggunakan teknik dasar pedang semata. Walau mendapatkan pujian, tapi sang kepala penjaga tak boleh lengah, karena para iblis terus berdatangan. Di sisi lain, Sang Warrior telah mengalahkan Raja Iblis setelah berhasil menyusup ke dalam kastilnya. Meski kalah, tapi Sang Raja Iblis malah tersenyum, bahkan meminta pada manusia menikmati kedamaian yang menanti mereka sepuas hatinya. Setelah perang panjang itu, para pahlawan disambut dengan sorakan rakyat kekaisaran atas kemenangannya. Para pahlawan sangat gembira, tapi mereka tak bisa melihat kepala penjaga dan berharap dia tidak mati dalam perang yang baru saja terjadi. Meski dirinya tidak mendapatkan kehormatan seperti para pahlawan, tapi sosok ini tetap merasa puas akan kedamaian yang melibatkan campur tangannya walau dalam bayangan. Dia sadar akan dirinya yang bukan pahlawan maupun Sword Master yang hebat. Beberapa tahun kemudian, di sebuah gunung bersalju, sang mantan kepala penjaga kekaisaran terus mengayunkan pedangnya setiap hari. Dia mengakui dirinya yang tak memiliki bakat alami berpedang, tapi dirinya sangat menyukai pedang, bahkan ingin terus mengayunkannya.
Saat muda dirinya tidak memiliki ketertarikan lain selain belajar memegang pedang. Bahkan dalam akademi bersama Haiban dia juga melakukan hal yang sama, hingga bergabung dengan pengawal kerajaan. Namun sekarang tubuhnya telah rusak diakibatkan pertarungan tanpa henti di masa lalu, ditambah dia manusia biasa yang hanya mahir teknik berpedang belaka. Dia merasa waktu kematiannya telah tiba dan jika saja dirinya merupakan pahlawan maka situasinya pasti akan berubah. Di mana mereka seperti tidak menua dan sakit seperti manusia pada umumnya. Tapi hal itu bukanlah hambatan untuk mengayunkan pedang meskipun harus kehilangan nyawanya. Lalu hal tak terduga terjadi sehingga membuat kedua matanya terbuka lebar. Di mana energi tebasan di depannya menandakan dirinya telah mencapai puncak berpedang dan pantas disebut Sang Sword Master. Pria ini tak pernah menyangka dirinya akan bisa mencapai titik ini padahal dia hanyalah manusia biasa tanpa bakat alami. Walau hal yang diimpikannya baru saja terwujud, tapi semua itu percuma karena sebentar lagi dirinya akan mati. Meski demikian tak ada penyesalan dalam hidupnya dan mati sebagai Sang Sword Master bukanlah sesuatu yang buruk. Namun dia tiba-tiba saja terbangun dengan di suatu tempat dengan alasan yang masih misterius. Dia bahkan dikejutkan akan wajahnya yang tiba-tiba saja berubah menjadi seorang bocah. Ribuan pertanyaan menyerang pikirannya siapa dirinya dan di mana dia berada. Setelah terbangun, dia mulai berjalan keluar dan merasa tak asing dengan tempat ini. Dia yakin jika dirinya telah regresi ke dalam tubuh bocah ini bahkan berada di wilayah yang merupakan tempat pengabdiannya di masa lalu. Tapi hal pertama yang harus dilakukannya adalah mengetahui siapa pemilik tubuh yang dimasukinya. Di sana dia melihat seorang gadis berambut merah yang berlatih pedang. Meski kota ini merupakan tempat dia mengabdi sebagai kepala penjaga, tapi dirinya tak pernah melihat bocah di depannya. Hanya dengan melihat gadis itu mengayunkan pedang dia paham teknik tersebut diciptakan oleh salah satu sang pahlawan. Teknik itu seharusnya cukup sulit dan gadis itu terlihat cukup berbakat. Di saat yang sama gadis itu memanggilnya dengan nama Aser dan menanyakan kenapa Aser hanya berdiri saat yang lain sudah berlatih. Dia pun mengetahui namanya dan dia menebak jika gadis itu setidaknya sudah berlatih keras selama 5 tahun demi menguasai teknik pedang Levenia. Namun Aser mengklaim jika gerakan pedang gadis ini masih tidak stabil dan memintanya mengendalikan pegangannya sambil melambatkan tebasannya. Ungkapan yang sok pintar itu membuatnya mendapatkan lemparan pedang kayu tepat di kepalanya. Gadis ini tak mengerti kenapa Aser tiba-tiba saja berbicara santai pada majikannya dan dia seharusnya menunjukkan rasa hormatnya. Agar tak ketahuan Aser menyebut gadis itu Nona Lesia, padahal dia sempat mengira bahwa gadis itu merupakan adik pemilik tubuh yang dimasukinya. Lesia merasa Aser cukup aneh hari ini karena dapat mengetahui teknik pedang pahlawan padahal dia tidak pernah memegang pedang di seumur hidupnya. Gadis itu bahkan memintanya untuk menunjukkan teknik pedang itu, dan jika gagal maka dia harus bersiap terkena masalah. Raut wajah Aser seketika berubah karena dia telah menempatkan dirinya dalam situasi rumit setelah lancang pada Nona di kastil ini. Kemudian dia berbalik dan merasa jika kebiasaannya mengomeli para bawahannya saat menjadi kepala penjaga kekaisaran masih belum hilang. Dia juga dapat merasakan indera pedang yang tajam masih dimilikinya meskipun berada dalam tubuh seorang bocah. Setelah mengayunkan pedang dengan tubuh yang sekarat hingga mati kini dia merasa hidup kembali. Lesia mengetahui jika gerakan itu hanyalah teknik dasar para penjaga dan cukup bingung kenapa Aser sangat serius dari biasanya. Bahkan dia mengetahui teknik dasar itu dan kapan dia mulai mempelajarinya. Aser serasa ingin tertawa karena seorang bocah ingusan berani menanyakan pertanyaan konyol padahal dia telah memegang pedang selama 70 tahun. Tak hanya itu dia bahkan meregang nyawanya sambil mengayunkan pedangnya menunjukkan kecintaannya akan senjata tersebut. Satu tebasan yang dilakukan Aser memicu hempasan udara di sekitar Lesia.
Aser tak menyangka tubuh bocah ini sangat bagus karena dipenuhi energi dan sangat ringan. Dia merasa terbang saking ringannya dan Aser pun langsung menerobos maju. Lalu tebasan berikutnya dia fokuskan untuk menghancurkan patung latihan di hadapannya. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan Lesia karena dia telah berlatih 5 tahun tapi belum mampu melakukannya. Sementara itu Aser tersenyum karena telah berlebihan disebabkan tidak bisa mengendalikan rasa senangnya memegang pedang. Dia pun berjalan mendekati Lesia sambil meminta maaf akan kerusakan yang ditimbulkannya. Lesia sangat terkejut karena teknik itu hanyalah teknik standar yang dikembangkan kekaisaran untuk para prajurit. Meski ingin memahaminya tapi Lesia masih tak percaya teknik pedang rendah itu mencapai kecepatan dan kekuatan penghancur yang hebat. Siapa sangka Lesia bukannya marah atau bersikap buruk, melainkan memuji Aser dengan talenta hebatnya. Dia bahkan menanyakan kenapa Aser hidup dengan menyembunyikan bakatnya yang luar biasa. Lesia selalu berpikir jika Aser hanyalah orang malas dan tak berguna, tapi anggapannya telah salah. Pasca mendengar anggapan itu Aser cukup penasaran orang seperti apa pemilik tubuh yang dimasukinya ini. Gadis ini bahkan bersedia mendengarkan arahan yang dikatakan oleh Aser sebelumnya. Di saat yang sama seseorang datang dan dia tak senang pada sikap Lesia memperlakukan Aser. Pria ini bernama Luki dan merupakan kakak Lesia dan dia memperingatkan jika Aser seharusnya keluar menebang kayu bakar atau melakukan hal tak berguna lainnya. Luki bahkan menyudutkan Aser karena berani berbicara lancang kepada keluarganya. Dia memperingatkan jika Aser hanyalah rakyat jelata sementara mereka berdua adalah bangsawan. Dikarenakan tak ingin membuat masalah setelah regresi, Aser meminta maaf walau cukup kesal bertemu dengan tuan muda yang kasar. Luki juga mempertanyakan kenapa Aser memegang pedang dan apakah dia mencoba mempelajari teknik pedang bangsawan. Saat Lesia ingin menjelaskan dirinya dihentikan oleh Luki dan merasa hari ini sangat tepat untuk Aser mempelajarinya. Maka dari itu dia akan mengujinya bahkan mengakui kemampuannya jika berhasil bertahan selama 1 menit. Lesia mencoba menghentikan saudaranya, tapi Luki memintanya diam. Dia juga ingin adiknya tidak khawatir karena dia takkan membunuh Aser. Namun Lesia tidak berpikiran demikian dan dia sebenarnya tidak khawatir pada Aser melainkan dengan kakaknya sendiri. Hanya dengan menyaksikan lawannya Aser melihat jika posisi bocah itu tidak bagus dalam pertarungan pedang, bahkan adiknya lebih berbakat. Meski tak ingin membuat masalah, tapi Aser akan mengalahkan bocah itu sebelum dia mendapatkan banyak gangguan. Tanpa menunggu lama Luki melesat maju dengan pedang sungguhannya. Namun dalam waktu singkat pedangnya terlepas dari genggamannya. Aser tak menyangka berpura-pura menjadi lemah lebih sulit dibandingkan mengalahkan lawannya. Tak hanya itu, Luki yang terdiam merasa ada sesuatu yang mengalir di wajahnya. Seketika Aser panik karena dia tak bermaksud melakukan hal itu, tapi tuan muda di depannya ternyata lebih lemah dari dugaannya. Luki masih bingung karena dia tak dapat melihat serangan yang mengarah kepadanya. Dia dipenuhi rasa malu dan takut karena baru pertama kali luka ditambah orang yang melakukannya hanyalah seorang rakyat jelata. Beralih ke istana Sang Lord di wilayah Airak, di mana tempat Aser regresi. Di sana Aser telah terikat dengan tuan muda Luki yang meminta ayahnya menghukum seorang pelayan yang berani melukai majikannya. Dia tak ingin ayahnya mentolerir tindakan Aser yang telah memalukan martabat bangsawan. Di masa lalu Aser mengenal penguasa ini dan dia tak menyangka Rebar telah menjadi lord berikutnya. 40 tahun silam saat ditunjuk menjadi kepala penjaga Rebar masihlah anak-anak yang begitu riang. Aser kini paham jika masa ini sekitar 20 tahun setelah kematiannya di masa lalu. Lalu Rebar menegaskan jika dirinya telah memperlakukan Aser dengan sangat baik, bahkan selalu mengabaikan masalah yang ditimbulkannya dengan menjadikannya pelayan istana, daripada mengusirnya, tapi kali ini dia telah melewati batas.
Dia yakin Aser layak mendapatkan hukuman berat, tapi mengingat kasih sayang yang dirinya miliki, maka dia akan bersikap sedikit lebih lembut dengan hanya mengusirnya. Hal itu membuat istrinya panik karena Aser seharusnya tak meninggalkan istana. Namun Rebar tetap bersikeras karena selama ini dia telah membiarkan Aser dikarenakan peduli pada perasaan istrinya yang begitu menyayanginya. Tapi kali ini Rebar tak bisa berbelas kasih lagi kepada anak yang tidak tahu mengucapkan terima kasih padahal dia sudah diangkat seperti anak sendiri. Baginya diusir tanpa memberinya luka adalah bentuk belas kasih yang sudah sangat baik. Di saat yang sama Lesia menyela dengan membela Aser yang tidak bersalah. Dia melihat jika kakaknya terluka oleh pedangnya sendiri saat mengayunkan serangan kepada Aser padahal Aser hanya mengajarinya ilmu pedang. Lucky sangat kesal karena adiknya malah membela Aser bahkan menyebut ilmu pedang miliknya adalah aib bagi keluarga bangsawan. Pernyataan tak terduga itu tentu saja mengejutkan sang lord dan istrinya. Ditambah Aser yang mengajari putrinya ilmu pedang dan hal itu baru terdengar olehnya. Dengan penuh percaya diri Lesia memberitahu jika Aser memiliki ilmu pedang tingkat tinggi kekaisaran dan dia menganggapnya sebagai mentornya. Ungkapan tersebut membuat Lucky tertawa karena adiknya ingin belajar ilmu pedang dari seseorang yang tak pernah memegang pedang bahkan menganggap adiknya telah kehilangan akal. Namun Lesia enggan mundur karena dia telah melihatnya sendiri dan jika tidak percaya maka Aser hanya perlu membuktikannya. Rebar tak tahu apa yang terjadi tapi perselisihan kedua anaknya terlihat takkan reda begitu saja. Maka dari itu dia meminta Karon untuk mengetes ilmu berpedang Aser. Namun istrinya sangat khawatir karena sosok Karon terlalu berlebihan untuk mengujinya. Kemudian Rebar menenangkan istrinya karena hal ini hanyalah pengujian sederhana dan dia juga penasaran kenapa Aser tiba-tiba tertarik akan pedang bahkan menyeret putrinya. Jika dia berbohong maka Aser akan merangkak keluar dari istana setelah dihajar oleh pengawal pribadinya. Sebagai sang lord yang murah hati dia meminta Aser bertahan selama 5 menit dan dia akan mendapatkan pengakuannya. Di sisi lain Karon merasa kesal atas keberaniannya mengajari Lesia seakan mempermalukannya sebagai prajurit kekaisaran. Meskipun istri sang lord menyukainya, tapi Karon tak ingin bersikap lunak padanya. Dia pun melesat maju dan membuat Aser cukup kerepotan. Sementara itu Lesia terus menyemangati Aser agar dia bertahan sampai waktu yang ditentukan. Jika yang dirinya saksikan saat itu benar, maka Aser seharusnya mampu lolos dari pengujian yang diberikan ayahnya melalui Karon. Saat kedua pedang mereka bertabrakan Karon berharap Aser memegang pedangnya dengan baik, karena dia akan memberinya pelajaran. Dia pun menarik pedangnya hingga membuat tubuh Aser terhempas mundur ke belakang. Karon sulit mengendalikan dirinya disebabkan bocah seperti Aser berani berbicara tentang ilmu pedang kekaisaran padahal dia belum menguasai dasarnya. Tak sampai di situ saja karena terus melayang serangannya hingga membuat Aser terpojok. Setelah melihat Aser tak berdaya Karon makin kesal karena dugaannya telah benar. Di mana bocah itu hanya bersikap sembrono dengan mempermalukan nama teknik pedang kekaisaran. Di sisi lain Rebar pun setuju akan pendapat istrinya, di mana sosok seperti Karon terlalu berlebihan bagi Aser yang tak berguna. Di antara semua orang Lesia adalah yang paling terkejut karena Aser seharusnya mampu memberikan perlawanan. Pemandangan itu membuat Lucky tertawa karena Karon telah membuktikan dirinya yang merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Kekaisaran. Karon memandang rendah bocah seperti Aser dan memintanya mengingat hari ini di mana ilmu pedang kekaisaran bukanlah hal yang bisa dipermalukan seenaknya. Namun Karon malah mendengar hal yang tidak mengenakan di mana Aser menanyakan seperti apa ilmu berpedang sesungguhnya. Dia bahkan ditertawakan oleh Aser karena menganggap ilmu berpedang Karon memiliki performa menggemaskan yang tak pantas disebut prajurit elit. Ungkapan tersebut makin membuat Karon bingung diiringi rasa marah yang berlebihan. Aser akan mengajarinya jika posisi komandan kesatria seharusnya tak dimiliki oleh prajurit lemah.
Tanpa basa-basi lagi Aser menebas udara hingga menciptakan tekanan yang hebat. Udara yang terbelah membuat Karon terpental ke belakang walau ayunan itu tidak mengenainya. Baik Lucky maupun Lesia sangat terkejut akan pemandangan yang tak terduga ini. Hal itu juga terjadi pada Sang Lord karena alur pertarungan telah berubah dalam waktu singkat. Di sisi lain Karon yang terpental terus mempertanyakan apa yang telah merasuki bocah lemah di hadapannya. Lalu Aser meminta Karon untuk berdiri karena pendekar pedang elit yang terhormat seharusnya tak bersikap memalukan. Di hari pertamanya regresi Aser menyadari jika era ini telah membosankan dan kedamaian tanpa iblis maupun perang membuat semua orang begitu lemah. Bahkan komandan kesatria pun sangat lemah dan dia akan memperbaiki hal yang salah ini. Untuk sesaat Karon terus tercengang disebabkan Aser yang mempertanyakan apakah komandan kesatria yang merupakan kepala penjaga dikalahkan oleh rakyat biasa. Hal itu memicu amarah Karon dan dia segera bangkit untuk membalasnya. Dia mengayunkan pedangnya dengan penuh percaya diri namun tak mengenai targetnya. Siapa sangka serangan lemah seperti itu terlihat jelas oleh kedua mata Aser. Dia bahkan menyebut Karon sangatlah lamban dan dia akan memberinya pelajaran dengan tinjunya. Pukulan itu tak dapat dihindari oleh Karon dan dia menjadi sasaran empuk oleh Aser. Sang kepala penjaga kekaisaran yang dahulu menjadi milik Aser kini digantikan oleh prajurit yang sangat lemah. Aser sangat menyayangkan hal itu karena jabatan yang dulu dibanggakannya diisi oleh prajurit seperti Karon. Dia seketika teringat akan masa lalu di mana perang sedang berkecamuk dan para prajurit biasa yang dilatihnya bahkan lebih baik dari Karon yang merupakan komandan kesatria. Meski para prajurit di era itu dianggap tangguh, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak saat melawan para iblis. Aser telah hidup di masa yang sulit dan dia telah kehilangan ratusan bahkan ribuan rekan yang dianggapnya seperti saudara sendiri. Meski era itu telah usai tapi para prajurit kekaisaran yang menjadi pelindung umat manusia seharusnya tidak selemah ini dengan tetap menjaga kekuatan mereka. Setelah duel usai para prajurit yang merupakan bawahan Karon seketika mengepung Aser. Istri Sang Lord sangat panik karena suaminya seharusnya menghentikan para prajurit itu karena Aser telah membuktikan kemampuannya. Kemudian Rebar menanyakan siapa sebenarnya bocah di hadapannya karena Aser yang dikenalnya tidak seperti ini. Aser tak tahu harus mengatakan apa dan dia hanya memikirkan satu hal di mana dirinya sedang hilang ingatan. Hal itu tentu saja mengejutkan semua orang ditambah Aser yang mengatakan dirinya hilang ingatan pasca terbangun di pagi hari. Dia bahkan tak tahu dirinya dan siapa orang-orang di sekitarnya. Semua yang dirinya ingat hanyalah ilmu berpedang seakan dia sangat mencintai senjata itu. Dia juga berpikiran memegang pedang akan membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Namun jika hal ini membuat Sang Lord marah, maka dia bersedia dihukum seberat-beratnya. Beberapa saat kemudian Aser kembali ke kamarnya setelah Sang Lord mengampuninya. Dia merasa harus mengatur pikirannya akan dunia barunya agar terhindar dari masalah yang tak diperlukan. Di sisi lain Lesia ingin membawakannya makanan dan sepanjang jalan dia terus memikirkan perubahan Aser. Padahal di hari sebelumnya dia hanyalah bocah yang begitu menyebalkan. Dia bahkan tidak pernah memegang pedang diiringi ucapan serta perilakunya yang buruk dan jelek. Sebenarnya Aser merupakan bayi yang diadopsi oleh Sang Lord sebelum kelahiran Lesia maupun Lucky. Saat itu istri Sang Lord depresi karena tidak memiliki anak dan dia membesarkannya tanpa bantuan para pelayan dengan memberikan cinta yang begitu mendalam. Sejak Lucky dan Lucia lahir mereka bertiga sudah seperti keluarga sedarah namun hubungan itu menjadi rumit. Semua disebabkan istri Sang Lord yang menghujani Aser dengan cinta yang seakan pilih kasih. Terlepas dari itu Aser tetaplah bukan anak Sang Lord dan dia harus tumbuh terpisah hingga perilakunya menimbulkan banyak masalah. Tingkah Aser yang tak terkendali membuat semua rakyat marah dan meminta Sang Lord mengusirnya.
Namun cinta istrinya yang begitu dalam membuat Aser diampuni dan diizinkan tinggal di istana dengan syarat sebagai pelayan. Dilihat dari sisi manapun, Lesia selalu menganggap Aser hanyalah anak yang menyedihkan dan tak tahu membalas budi akan kebaikan orang tuanya. Tapi dalam satu hari Aser berubah drastis, seakan dia menjadi sosok berbeda. Cara dia berbicara dan berperilaku maupun kepribadiannya benar-benar tak dikenali. Namun Lesia merasa jika Aser seperti seorang master pedang yang telah berlatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkatan hebat yang diperlihatkannya. Saat tiba di depan kamarnya, Lesia memanggilnya karena dia membawa makanan. Karena Aser tidak menjawab, dia mencoba membuka pintunya. Siapa sangka Aser telah berada di hadapannya dengan bersiap mengayunkan pedang kayunya. Kedatangan Aser yang tiba-tiba itu membuat Lesia terkejut sampai dia menjatuhkan makanan yang dibawanya. Aser meminta maaf karena dia melihat adanya pedang di kamar ini dan tak tahan jika tak mengayunkannya. Dia pun terus memperhatikan Aser saat mencoba melatih ilmu berpedangnya. Aser yakin jika Lesia pasti berpikiran jika dia adalah sosok yang tergila-gila akan pedang. Tapi Aser tak dapat menahan diri meskipun semua orang menganggapnya aneh. Lalu dia menanyakan seperti apa dirinya sebelum hilang ingatan. Dengan wajah yang ragu, Lesia mengatakan jika Aser bukanlah orang yang baik. Selain ibunya, semua orang di wilayah kekaisaran memandang buruk dirinya. Semua itu tanpa sebab karena Aser selalu membuat onar hingga mencoreng nama baik ayahnya. Para rakyat tak ingin tinggal diam, bahkan di antara mereka ada yang menganggap jika perilaku buruk Aser pasti mencerminkan dari majikannya. Lalu Aser penasaran kenapa Lesia tetap bersikap baik padahal semua orang mengabaikannya. Bagi Lesia, tindakan Aser yang selalu membuat kekacauan bukanlah urusannya selama dia tidak mengganggunya. Ditambah sekarang dia sangat suka akan sikap Aser, bahkan tertarik pada bakat menakjubkannya. Di saat yang sama istri sang lord datang mengunjunginya. Seketika Aser menunjukkan rasa hormatnya dengan menyambut kedatangan Nyonya Vanessa. Namun istri sang lord tak ingin Aser memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Dia lebih nyaman jika Aser memanggilnya seperti dulu sebagai ibunya. Aser merasa tak pantas memanggil ibu karena dia tak memiliki ingatan apapun tentangnya. Meski demikian, Aser masih penasaran kenapa Nyonya Vanessa sangat baik padanya padahal dia hanyalah anak pembuat masalah. Vanessa yang melihat keraguan di wajah putranya segera memeluknya sambil menegaskan jika dialah yang telah membesarkannya. Saat itu dia belum mempunyai keturunan dan hari-harinya penuh penderitaan diiringi rasa malu. Di tengah kesedihan tersebut dia menemukan Aser tergeletak di luar kastil. Senyumannya seakan mengubah dunia yang menyedihkan menjadi penuh kebahagiaan meskipun banyak yang tidak setuju. Vanessa tak masalah jika Aser tidak mengingatnya karena dia tetaplah putranya. Ungkapan tersebut membuat Aser bertanya-tanya kenapa pemilik tubuh ini menjadi pembuat onar padahal memiliki seorang ibu yang sangat baik. Di sisi lain, Lucky dan Caron menduga jika Aser mungkin saja adalah jelmaan iblis. Tapi Rebar merasa tuduhan itu terlalu berlebihan karena iblis sudah menghilang sejak lama dan jika ada maka monster itu pasti takkan merasuki tubuh pelayan melainkan seperti raja. Tapi kemampuan yang ditunjukkan Aser dengan mengalahkan kapten penjaga adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan. Rebar benar-benar dibuat pusing ditambah putrinya malah membela bocah itu. Di saat yang sama seseorang menyela dengan merasa hal yang didengarnya sangatlah menarik. Caron yang melihat adanya penyusup segera menyerang tanpa peringatan. Namun sosok itu tidak berniat menghindar bahkan menyambut tebasan itu. Siapa sangka dia mengatasinya dengan menggunakan jarinya sambil memuji Caron yang memiliki gerakan yang lumayan bagus. Tapi tetap saja serangan seperti itu hanyalah gangguan yang takkan bisa melukainya. Sosok ini merasa kepala penjaga itu bisa berkembang jika dia masih muda, tapi sampai di sini saja batasannya. Caron yang terus memperhatikan sosok itu menyadari sesuatu.
Lalu Rebar menunjukkan rasa hormatnya dan sudah 20 tahun dia tak bertemu dengan sosok yang telah mencapai puncak seni pedang. Siapa sangka sosok itu adalah Haiban sang Swordmaster yang telah menyelamatkan dunia. Kemudian Rebar menanyakan kenapa Haiban menghilang selama 20 tahun, bahkan para manusia mulai menganggapnya mati. Sambil tertawa Haiban memberitahu jika sedang mencari tahu sesuatu namun belum menemukannya. Dia juga telah berkelana hingga ke ujung dunia namun tak menemukan hasil apapun. Dia juga cukup tertarik akan Lucky dan Charon dikalahkan oleh seorang bocah. Rebar membenarkan hal tersebut tapi dia cukup bingung karena bocah itu sebelumnya tidak pernah memegang pedang. Ungkapan itu makin membuat Haiban penasaran dengan ingin mendengar cerita itu lebih detail.